Ini menarik banget karena anak sekarang, gitaris sekarang itu nggak tahu nih prosesnya kayak begini nih. Proses yang dimana saat itu belum ada YouTube waktu itu. Belum ada YouTube. Wow. Siapa aja mau gabung walaupun umurnya udah mungkin merasa tua gitu ya. Gak ada yang terlambat, siapa aja bisa dan Sandy bisa tahu lah nanti kebutuhannya seperti apa, bisa diarahin. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Dan hari ini gue maksa teman gue ini untuk datang ke sini. Gak maksa sih, dia juga mau datang kok. Tapi pertama kali gue kenalan sama dia, gue langsung bilang di hati gue waktu itu ya, kan masih jaim-jaim. Gue bilang, aduh ini gila nih, gue harus undang ke podcast gue. Karena gue demen musik, gue demen gitar. Gue pernah sekolah gitar juga guys, selama 6 tahun. Tetapi gue biasa-biasa aja karena gue tidak mengembangkan kegitaran gue gitu ya. Dan satu hari gue ketemu sama teman gue namanya Sandy Kusuma. Yeay! Sandy, thank you. Sandy ini seorang gitaris yang luar biasa dan gue beberapa kali ada ibadah gereja sama-sama dia. Dan dia yang main gitarnya dan wow. Pokoknya kalau gak percaya lihat aja nih IG-nya dia, buka dan lihat cara-cara dia bermain. Sandy, ya, gue mau tahu nih, lo bisa suka gitar sejak kapan Sen? Suka gitar tuh sebetulnya dari SMP sih Bang. Lo suka sendiri atau lo dijorokin sama orang tua lo? Suka sendiri? Sebetulnya awalnya itu bokap okay. Bokap tuh suka musik banget. Ya. Oke. Okay. Musik-musik era-era 60, 70, 80 tuh dia punya. Wah itu gue banget tuh. Ya, dulu banget ya Bang. Iya itu gue banget. Ya dia sering dengerin ke gue lah. Dia suka musik instrumental juga kan. Oke. Dan yang aneh-aneh lah segala macam dia dengerin walaupun gue gak ngerti ya itu cara ngedengerin gimana. Tapi karena setiap hari gue dengerin akhirnya gue bisa nikmatin. Nah, dia musisi juga? Enggak, dia itu sebetulnya seni juga. Cuman profesinya tidak di seni. Tapi dia itu suka ngedalang. Oh iya? Bokap gue suka musik. Ini di mana? Di daerah mana nih? Di Jawa Timur, di Malang. Oh di Malang. Oke, jadi Sandy ini lahir dari Malang. Iya, gue dari Malang. Oh, ini anak Malang Arema ya. Arema. Oke. Jadi dengan sendirinya tumbuh akhirnya rasa suka sama musik dan khususnya gitar. Khususnya gitar. Nah, terus lo belajar sendiri nih, otodidak awalnya? Awalnya itu gue dilesin Bang, di Malang itu ada satu sekolah musik. Gue dilesin itu bukan gitar. Gue dilesin itu keyboard. Oke. Nah, tapi memang awal les itu gue udah nggak cocok gitu loh. Gue harus main keyboard tuh nggak cocok. Jadi sekali doang tuh gue les, habis itu gue nggak mau lagi. Oh iya? Nah akhirnya gue pindah ke Jakarta. Oke. SD kelas 5 ya. Pindah ke Jakarta, terus kemudian dengan budaya yang baru, terus bokap juga musik-musiknya lebih kekinian juga, lebih di era itu ya. Terus dia juga mulai memperkenalkan gue ke instrumen gitar. Oke. Nah, waktu itu dia punya gitar nilon gitu. Dia ngajarin gue beberapa chord. Ngajarin itu chord D. Chord A. Chord yang bener gampang kan. Iya. Coba. Tapi kok menurut gue susah banget gitu. Akhirnya dia ngelesin gue. Gue dilesin tuh SMP. Oke. Kelas 2 lah. Dilesin tuh klasik. Iya. Dia mahal gitu. Oke. Pondok Bambu Jakarta Timur. Gue suka tuh. Itu pertama kali gue megang gitar dan gue belajar not itu. Gue main lagu klasik basic. Wah interestku bertambah. Nah tapi. Jadi lesnya les klasik ya? Les klasik awalnya. Iya. Cuman memang ternyata minat gue tidak ke sana. Jadi setelah les klasik gue pulang ngerjain PR-nya. Oke, tapi habis itu sebentar aja. Habis itu gue dengerin musik yang lain gitu. Nah, gue pada waktu itu suka. Itu sama gue Sen. Gue nih les di YPM. 6 tahun loh Sen. Klasik. Jadi yang masuk tuh 350 gue inget banget tuh di awal pas masuk ya. Terus waktu gue lulus setelah 6 tahun Sen. Cuma 3 orang. Jadi gue waktu main klasik waktu lulus kelas 6 di sekolah musik tuh kan
6 tahun kan. Gue jago, gue kenceng gitu main. Wow, pokoknya gitulah. Nah tapi pas pulang seperti lo, gue dengerinnya lagu rock. Terus ya, tetapi akhirnya gue tidak ngulik-ngulik sendiri gitu loh. Dan akhirnya gue ngerti. Gue ngeliat orang main gitar jago, ya gue tahu lah karena gue pemain gitar gitu. Tetapi pemain gitar yang udah lama ditinggal, ya gue masih main sih. Cuman biasa banget main gue lah. Gak ada apa-apanya lah sama pemain gitar yang beneran gitu. Karena gue gak pernah develop gitu loh. Nah waktu lo sekolah klasik nih, terus lo pulang. Terus lo belajar chordnya sampai lo bisa main kayak begini, itu sendiri, belajar sendiri gitu? Waktu itu ya sendiri. Gue dimodalin bokap itu, apa sih, tape kompo ya. Yang zaman kaset pada waktu itu, yang double deck tuh. Jadi kalau ada radio kita juga bisa ngerekam dari situ. Oh iya. Kan zaman itu belum ada YouTube segala macam tuh Bang. Ya gue dari situ. Kebetulan gue suka banget sama, kalau bule waktu itu gue sukanya Mr. Big. Oh, Paul Gilbert yang zaman-zaman lagu Wild World. Oke. Gue pikir karena gue belajarnya waktu itu kan gitar nilon ya. Wah ini akustik nih masuk nih sama instrumen gue. Gue belum punya gitar elektrik. Nah pas gue dengerin satu album Bump Ahead itu elektrik semua malah. Dan gue baru tahu gitar elektrik tuh bisa dimainin kayak gini ya, sekompleks ini. Nah itu baru gue mulai tertarik dengan elektrik. Jadi lu fingering selama belajar sendiri tuh? Iya, kalau untuk elektrik gue belajar sendiri. Belajar sendiri? By ear aja. By ear aja. Terus ya tangga nada segala macam itu udah ngerti dari sekolah klasik soalnya gitu kan? Sebetulnya kalau untuk basic standar dasarnya memang dipelajari di klasik. Tapi kalau untuk pengembangan di elektrik memang gue mencoba untuk mencari sendiri dan menganalisa sendiri dari musisi-musisi yang gue suka gitu. Kalau bule itu memang Mr. Big banget lah gue pada waktu itu. Gue kulik tuh lagu-lagunya semua tuh. Kalau Indonesia tuh lagu-lagunya Dewa 19. Karena gue merasa ini band Indonesia tapi soundnya boleh banget, apalagi gitarisnya nih. Gue suka banget cara dia ngisi. Nah, gue ngulik banget tuh dua musisi. Mr. Big yang lo suka apa? Coba mainin deh. Mr. Big yang masih gue inget itu apa ya, Green Teen 60 mainin ini. Oh wow, I like that. Itulah. Lupa tuh. Iya benar. Pokoknya fans Mr. Big pasti tahu lagu itu keren banget tuh lagu. Dan itu gue ngulik salah. Oh gitu. Zaman itu belum ada YouTube loh Bang. Oh iya ya. Lu cuma dengerin doang di tape ya? Kalau ini kan cara asli mainnya dia. Gue dulu salah, ternyata mainnya nggak begitu. Notasinya bener, tapi gue mainnya di pick semua. Jadi ini lebih susah sebetulnya. Iya. Ternyata nggak gitu caranya. Pas akhirnya, ada konser Mr. Big nih. Gue tonton kan, punya temen gue, dia punya DVD. Oh ternyata gue salah selama ini. Ternyata mainnya tuh di tape. Nah gue baru mengenal teknik tapping itu di situ. Iya. Ya ini menarik banget. Ini menarik banget karena anak sekarang, gitaris sekarang itu nggak tahu nih prosesnya kayak begini nih. Proses yang dimana saat itu belum ada YouTube waktu itu. Belum ada YouTube. Wow. Selain Paul Gilbert siapa yang lu demen? Pada waktu itu Richie Kotzen. Richie Kotzen, oke. Jadi waktu itu terkait sama lagu ini juga. Oh itu jago nyanyi dia. Juga, iya. Dulu dia pernah tahun berapa? 2000-an ya. Dia datang ke bengkel tuh, Jakarta tuh. Oh wow. Main sama Mr. Big, gantiin Paul Gilbert. Oke. Nah karena gue fansnya Paul Gilbert, gue kesel dong. Ini Haris apa sih? Iya. Gantiin Paul Gilbert, kayaknya gak bakal dapet deh moodnya Gilbert ini. Moodnya Mr. Big pasti hilang deh. Iya. Gue nonton paling depan gue. Begitu gue nonton, wah ini sesuatu yang keren juga, beda gitu. Dan dia memainkan, itu salah satu afirmasi gue bahwa gue gak salah-salah amat deh main bentuk ini. Jadi dia sama. Ternyata di lagu Green Teen 60s man yang harusnya di tapping, dia mainnya di pick juga sama kayak gue. Oh berarti bener dong. Oh iya. Oh dia. Gue gak salah-salah amat nih. Oh gitu. Jadi Richie Kotzen main lagu itu tetapi di pick, bukan di tapping. Oh wow. Itu kalau dulu tahu band 80-an namanya Poison. Dia pernah bantu di situ tuh. Iya itu keren banget tuh yang Native Tongue ya kalau nggak salah. Iya dia pernah gabung di Poison. Nah itu album keren banget sih. Richie Kotzen is one of the best. Dan dia punya suara tuh keren banget sih. Betul. Dia bisa nyanyi soalnya. Ya. Wah. Nah kalau dari tahun 60-70 yang lo demen apa? Yang zaman-zaman itu. Kalau gue nih pribadi 60 udah pasti gue akan sebut my top of the list adalah Pink Floyd. Itu gue. Selain daripada Beatles sama Rolling Stones standar lah ya. Tapi bagi gue tuh Pink Floyd. Terus udah gitu tahun 70-an udah pasti kalau ditanya gue pasti sebutnya Rush. Rush tahun 70-an. 80 banyak lah. Terlepas dari tahun-tahun 60-70 seperti Genesis, Yes dan lain sebagainya. Tahun 80 itu kalau bagi gue the top of the list Def Leppard.
Oh, Def Leppard, iya. Suka banget juga itu. Iya. Kalau lu siapa dari zaman-zaman itu? Kalau zaman-zaman itu gue sukanya yang riffnya pasti gitaris tahu ya. Oh. Tahu gak tuh siapa? Ayo. Gak usah sebutin lah, pasti tahu lah. Pasti tahu lah ya, gitaris kita pasti tahu. Anak-anak musik pasti tahu lah. Wow, oke. Itu oke, jadi lu ngulik sendiri, lu akhirnya menemukan bahwa gue bisa nih main tanpa ada yang bantuin saat itu. Jadi lu benar-benar otodidak nih awalnya juga. Ada faktor otodidaknya lah ya. Faktor otodidaknya cukup besar sama motivasinya kan cukup tinggi ya. Dan bokap kebetulan juga memotivasi gue dengan gue butuh audio apa yang berhubungan dengan musik. Dia support gue terus ya. Gue tanggung jawab dengan coba dia kasih ini gue kulik, dia kasih ini gue kulik. Gitu. Wow. Jadi bokap nih salah satu fasilitator lu banget ya. Waktu perkembangan lu main gitar ya. Dan juga teman-teman SMP, SMA gue juga sangat mensupport sih Bang. Jadi di era itu kan banyak musik-musik baru yang unik tuh. Iya. Nah mereka merasa gue bisa main gitar pada waktu itu. Dan mereka bilang, gue ada lagu kayak gini, coba dong cariin dong, ajarin gue. Nah gue termotivasi tuh. Gue pelajarin, akhirnya gue udah dapet nih. Gue panggil dia, gue ajarin. Nah cara gue, makanya gue sekarang lebih suka ngajar karena memang mungkin terbentuk dulu seperti itu. Nah sekarang Sandy nih sering banget nih kalau misalnya gue lagi ketemu sama lo ya, kita lagi hangout misalnya. Lu suka izin misalnya, gue jalan dulu, kenapa Sen? Gue ada kelas, gue mau ngajar gitu. Lu ngajar di mana Sen? Gue ngajar di sini Bang, gak jauh dari sini di Haji Nawi. Jakarta Selatan di Sandy Kusuma Guitar School. Namanya Sandy Kusuma Guitar School. Oke guys, kalau mau belajar gitar, lihat ya ini IG-nya, ini informasinya di sini. Itu ada di Jalan Haji Nawi. Jalan Haji Nawi. Di dalam tiap komplek. Hari nih? Iya. Kecuali hari Sabtu. Oke, dan itu tiap hari ada kelas tuh ya? Tiap hari ada kelas. Oke. Tiap hari ada kelas. Dan satu kelas itu private atau beberapa orang? Ada macam-macam program Bang. Ada yang private, ada yang grup, ada yang sifatnya on-site, ada juga yang online. Oke. Dan programnya ada yang program reguler, ada yang program per 2 bulan. Ada program yang sesuai dengan subjek studinya. Misalnya kita mau pelajarin minor pentatonic. Oke, dalam 8 sesi kita pelajari esensi minor pentatonic dan prakteknya seperti apa. Bisa online dan on-site. Iya. Jadi orang yang belum bisa main gitar pun bisa datang nih ke Sandy. Mau belajar elektrik misalnya. Atau gitar akustik juga bisa? Elektrik. Kalau lebih ke elektrik. Kalau Sandy Kusuma School itu lebih ke elektrik. Terus kalau misalnya orangnya udah jago nih, tapi mau nambah skillnya dalam bidang yang tadi misalnya, gue mau belajar tappingnya lebih lagi misalnya. Oh bisa. Atau itu bisa juga. Ya, datang ada program khusus. Ada program kelas style juga bisa juga. Oke. Lu nyusun programnya, nyusun kurikulumnya gimana sih sejak awal? Sebetulnya memang kalau kita bicara teori musik kan sebetulnya sama ya. Mau kita main piano, main saxophone, main biola, main gitar. Cuman yang berbeda hanya teknik aja. Setiap instrumen kan punya cara sendiri untuk handling, untuk bermainnya. Gue lebih spesifik ke situnya aja. Kayak misalnya kalau di gitar ini, kalau di piano misalnya, kita mainin satu scale C mayor, itu posisinya satu. Kalau di gitar nggak satu, ada 5 posisi. Wow, C mayor ada 5 posisi. Ya, itu teknik Cage yang gue ajarkan di sekolah juga. Dan di KJ juga. Coba lihat apa aja tuh C mayor coba. Jadi misalnya C mayor. C bentuknya begini kan. Betul. Ini juga C dong. Betul. Ini juga C dong. Betul. Ini C dong. Yes. Ini C juga dong. Bener gak? Itu maksudnya tuh. Ada 5 posisi. Ada 5 posisi Cage. Namanya Cage system. Scale-nya juga. Pattern 1. Pattern 2. Dan 3, 4, 5. Jadi ada 5 posisi. Jadi bayangin. Iya. Dan itu kalau lagi mau akhirnya lu bisa solo atau ngelit gitarnya, ya itu harus paham. Iya, ini ngebantu kita untuk mapping satu fretboard ini. Iya. Jadi ini salah satu cara gue untuk mengedukasi teman-teman juga yang belajar supaya mereka nggak mentok di satu posisi. Iya. Nah kadang-kadang kita main misalnya kita main blues ya. Blues itu kan biasa di posisi pattern 4. Di sini kan posisinya. Oke. Ini A minor pentatonic. Scale yang wajib dimainkan gitu. Gitaris. Tapi sebenarnya nggak harus di posisi ini aja. A minor pentatonic bisa di sini. Atau di sini. Atau di sini.
Ya kan? Satu scale. Iya. Jadi bayangkan kalau kita mengkombinasi ataupun ada substitusi, modulasi, banyak banget. Iya. Dan itu ya oke, Sandy ngajarin, tapi kemudian kan studentsnya harus belajar untuk ngulik sendiri dan mempercepat dia punya fingernya segala macam gitu dong. Pastinya kalau ketika kita belajar hanya membuka pemikiran mereka aja. Konsepnya begini loh teman-teman. Iya. Jadi kadang-kadang kan ketika kita belajar kita ada kondisi yang terblok tuh. Gue mau gerak nih jari gue, tapi gue konsepnya nggak paham. Nah, gue menjelaskan konsepnya itu Bang. Jadi biar mereka open, ternyata penjarian itu beragam loh. Cara latihan tuh ada metodenya loh. Iya. Itu pertanyaan gue berikutnya. Cara latihannya juga ada metodenya? Pastinya gitu. Iya. Apalagi zaman sekarang kita tinggal di Jakarta ya, udah habis waktu di jalan. Nyempetin waktu latihan aja tuh udah susah. Maksudnya gue sendiri juga susah Bang. Jadi kita perlu waktu, misalnya kita punya waktu 15 menit. Kita ngapain aja di situ ya. Kita harus tentukan 5 menit. Misalnya 5 menit kita belajar chord, 5 menit berikutnya kita belajar basic scale, 5 menit berikutnya kita belajar arpeggio. Kita tentukan. Jadi biar semua aspek kita pelajarin. Arpeggio itu salah satu juga yang sering banget dibahas sama, kayak kemarin gue nonton Jordan Rhodes. Yang keyboardisnya Dream Theater. Iya. Dia lagi kemarin di Instagramnya dia berapa hari lalu, dia lagi latihan arpeggio. Nah itu coba kasih tunjuk deh bagi teman-teman, arpeggio itu maksudnya apa? Jadi arpeggio itu sebetulnya chord. Jadi misalnya, gue ambil contoh misalnya, F mayor 7 ya. Oke. F mayor 7 itu formulanya 1, 3, 5, 7. Atau do, mi, sol, si. Ketika kita bunyikan seperti ini disebutnya chord. Ya ketika kita bunyikan satu persatu ini, itu disebut arpeggio. Oke. Iya. Satu chord di breakdown. Iya. Gitu. Iya. Kita mainkan satu persatu notasi, itu arpeggio. Jadi bisa cepat, bisa lambat. Jadi bukan berarti kalau orang bilang arpeggio itu harus mainnya cepat, enggak. Oke. Ketika kita bunyikan satu persatu atau misalnya sesimpel ini. Ini C minor itu arpeggio. Iya. Balas. Tadi lo kan bilang lo belajar chordnya D sama A yang awal ya. Dan lo bilang itu susah. Kalau gue paling senang dulu main di chord D. Karena bagi gue tuh gampang banget. Oh gitu ya? Bagi gue ya. Chord yang paling susah bagi gue tuh F. Karena sakit tangan gue. Ya? Karena kita mesti ngebar ya. Iya tangan gue sakit banget ngebarnya tuh. Sakit banget. Udah gitu kan kalau klasik kan gak boleh nongol jempol. Gue pernah disentil sama guru gue. Sama. Di belakang kan. Diomelin gue. Diomelin gak boleh gitu ya. Gini ya? Iya gak boleh. Nongol dikit juga gak boleh. Mesti terumpet kan di belakang jempol. Kalau klasik memang gitu. Disiplinnya beda. Tapi kalau di elektrik kita harus begini. Oh harus begitu? Harus begini. Karena di elektrik agak sedikit berbeda. Karena penggunaan sound distorsi. Kayak misalnya ini gue pakai distorsi. Kalau kita salah gerak dikit aja berisik. Jadi ini tugasnya untuk damper juga. Oh gitu. Kalau kita nggak nutup, berisik. Oh iya. Tapi kalau kita nutup ini, kita ngebantu. Di posisi malah harus tidur. Harus gitu ya malah ya. Harus tidur. Iya. Kalau kita open malah kotor. Iya. Beda sama posisi plastik. Oh iya, justru harus dia harus ngebantu ya, harus jadi dampernya ya. Ini juga gue diomelin dulu. Iya bener kan diomelin karena guru klasik gak boleh. Gak boleh, kalau di klasik kan butuh sustain. Iya. Chord kan kebanyakan. Iya, gue kesel banget dulu lagi main tiba-tiba disentil loh. Tak, jempol. Tuh ya sorry pak. Aduh. Biasa itu mental tuh. Iya. Ini gitar apa nih yang lo pakai nih? Gue pakai ini PRS SA NF3. Jadi PRS lagi ngeluarin seri terbarunya NF3. Ini manufakturnya di Indonesia. Oke, tapi ini gitar Amerika ya? Ya, Amerika, brand Amerika. Dan didistribut oleh salah satu toko yang gede banget, itu high-end gitar di Plaza Semanggi. Oke. Nah, gue disupport sama toko ini. Oke, PRS itu adalah Paul Reed Smith. Ya itu tanda tangan itu ya. Paul Reed Smith itu namanya dia. Dan ini versi paling baru nih NFT. Versi paling baru dan termasuk paling unik. Kenapa? Karena kalau kita lihat konfigurasinya Bang. Kalau di elektrik itu yang umum itu ada pickup humbucker, ada pickup single coil. Jadi kalau single coil itu biasanya kayak misalnya John Mayer lah. Dia kan blues ya. Dan clear tone-nya itu berasa banget. Dia pakai pickup single coil. Oke. Nah,
kalau yang buat rock-rockan, biasanya yang tebel-tebel metal segala macam itu pakai humbucker. Humbucker, oke. Karakternya tebel. Gitu. Iya. Nah pickup ini kombinasi antara gitu. itu. Oke. Gitu. Ini namanya narrow field pickup, deep dish. Nah jadi 2 karakter itu ada, single coil dan humbucker ada. Jadi lu bisa main rock juga? Rock juga, clarity bluesnya juga kita bisa. Oke, I see. Nah ini salah satu teknologi yang lagi Iya. oleh PRS. Ini salah satu gitar terbaru nih ya? Iya, salah satu yang gue baru di support sama high end. Oke. Iya. Nah, gue udah sering dengar nih Sandy nih ya di apa? Khususnya gue suka banget kalau dengerin lo ngejam di Instagram lo. Banyak lagu instrumental pastinya kan yang lo buat. Ya. Dan jangan lupa guys cari Sandy Kusuma di Spotify. Itu juga keren-keren banget lagunya. Itu udah di playlist gue lah udah pasti. Apa stigma yang gak mungkin salah mengerti atau gak bagus dari orang-orang tentang lagu instrumental? Karena orang banyak yang mungkin berpikir bahwa lagu kan harus ada vokalnya gitu. Padahal gak juga. Gue dulu salah satu pemain gitar yang gue paling demen, Lee Ritenour. Erkluh. Itu tahun 80-an tuh gue dengerin mereka tuh. Kalau gue sebelum tidur gue dengerin mereka. Pat Metheny. Wah itu gokil banget sih. Itu gue dengerin tuh. Itu. Ya itu kaset-kasetnya dulu. Ya sampai hari ini masih ada sih. Adek gue yang simpen sekarang. Nah itu kita dengerin tuh. Dan seneng dengerin mereka. Ya ada sih album-albumnya Lee Ritenour yang akhirnya kayak Read 1, Read 2 tuh mulai ada vokalnya gitu ya. Menurut lo gimana? Sebetulnya kalau kita bicara musik ada vokal atau tidak ada vokal, itu kembali lagi kita meng-create musiknya seperti apa gitu. Iya. Musik itu kan mesti ada tema yang jelas Bang. Iya. Jadi vokal itu seringkali lebih mudah diterima karena ada syairnya. Dan melodinya lebih disesuaikan sama kapasitas manusia untuk menyanyi. Kalau instrumental kita bikin tema kan kadang kita bisa kemana aja lebih bebas gitu pergerakannya. Secara register juga lebar gitu, intervalnya lebar banget gitu. Nah cuman memang gak semua orang itu bisa berkarya di instrumental ataupun sebaliknya ada vokalnya. Nah kebetulan gue ini gue menciptakan lagu juga yang ada vokalnya, cuman lebih ke instrumentalis sebetulnya. Karena gue merasa dengan instrumental apa yang gue sampaikan ini lebih masuk ke teman-teman gitu. Mood yang gue sampaikan tuh lebih bisa masuk gitu message-nya. Karena kebetulan gue juga gak terlalu gampang untuk membuat lirik itu sulit menurut gue. Jadi gue bikin instrumental aja deh. Dan itu juga lagi gue galakan ke teman-teman gue atau murid-murid gue. Selain belajar lu coba dong bikin musik sendiri. Karyalah dengan instrumental misalnya gitu. Kalau bisa bikin instrumental itu bagus. Gitu. Karena relate dengan instrumen yang lu lagi pelajarin gitu. Gak usah takut orang mau dengerin atau enggak. Kita produksi itu dedikasi kita. Dan kalau gue pribadi dengan bermain musik instrumental banyak impact positif juga yang kita bisa terima gitu. Dari produk. Kemudian dari di endorse segala macam banyak yang support gue dari musik gue yang instrumental yang tanpa vokal. Jadi instrumental jangan dijadikan stigma bahwa itu lagu second class karena nggak ada vokalisnya. Ternyata itu juga musik yang sangat diminati banyak orang dan bahkan banyak orang juga kadang-kadang pengen cuma dengerin musiknya aja kan. Kadang-kadang gue di mobil cuma pengen denger instrumental. Iya. Karena bagi gue syuting banget gitu, enak banget gitu dengerin itu. Salah satu band yang agak funky dan rame banget dan kita semuanya mungkin tahu anak-anak jazz, anak-anak tahun 80-an pasti tahu band Cassiopeia. Oh tahu. Iya kan? Dan itu keren banget. Itu keren banget. Itu gue udah nonton 3 kali kalau gak salah di Jakarta. Dan gue pernah ketemu Tetsuo Sakura di Jepang dulu. Oh ya? Langsung? Iya. Gue dikenalin ketemu sama dia ngobrol-ngobrol sempat ngopi-ngopi bareng basisnya. Dan ya bagi gue itu sesuatu yang amazing lah. Amazing banget. Pertama kali gue nonton tuh tahun 85 kalau salah. Di JCC. Gue lagi SMA tuh. Dan gue gak pernah lupa di tengah-tengah mereka main ngejam begitu. Tiba-tiba mereka berhenti dong berempat. Ya udah pasti kan ada ketukan di dalam pikiran, di dalam hatinya mereka yang di bar tertentu mereka diem kayak orang, kayak patung tiba-tiba, diem. Terus masuk lagi gitu. Bagi kayaknya wow. Dan itu diemnya itu kayak tiba-tiba listrik mati. Karena bukan di ketukan yang mereka harusnya stop gitu loh. Di tengah-tengah main gitu. Tiba-tiba lagi ngejam gitu tiba-tiba mati. Kita pikir listrik mati tau gak? Ternyata mereka kayak patungnya di depan gitu. Terus main lagi gitu. Oh jadi stage act-nya mereka ya. Stage act-nya mereka lah gitu ya. Tapi gak mudah itu loh. Iya susah makanya. Berarti kan lu ngitung kan sama-sama kan gitu. Dan ya itu band instrumental yang bagi gue dahsyat banget sih. Keren banget. Dan gue pernah ngeliat, bukan ngeliat, baca gitu ya. Mereka itu latihan musiknya tuh setiap hari 8 jam. Jadi kayak orang kerja Sen.
Iya. Jadi mereka sendiri ngelatihan, ngulik sendiri, udah gitu mereka ngejam di studio setiap hari tuh kayak begitu. Makanya pas mereka main bareng itu udah kayak sehari-hari lah kayak gitu. Itu menurut lu gimana sih untuk orang-orang yang lagi latihan, lagi istilahnya ini dapur gue nih, gue lagi mau latihan sendiri gitu. Kayak gue misalnya, gue kan panggilan gue berkhotbah gitu ya. Gue harus siapin diri gue harus belajar, ya kan. Itu gue punya momen sendiri ketika gue belajar. Dan itu banyak banget materi yang harus gue buka. Nah seorang gitaris misalnya seperti Sandy Kusuma. Lu ketika orang lagi ngeliat lu gitu, lu lagi ngulik sendiri, nulis lagu sendiri. Itu rutinitas lu seperti apa tuh setiap hari? Iya. Sebenarnya kayak Issei Noro itu juga tadi relate ke yang lu bilang Cassiopeia itu favorit gue juga tuh gitarisnya. Dia melodik banget mainnya. Itu mempengaruhi gue juga sebenarnya dalam gue berkarya sebetulnya. Nah kembali lagi ke masalah yang tadi, apa yang lu lakukan sih di belakangnya. Sebenarnya sama aja sih Bang, kita berlatih sebetulnya. Nah berlatih ini kan macam-macam ya, ada yang berlatih motorik kita latih. Kayak misalnya kita berlatih konsep teknik misalnya. Kita latih konsep teknik legato, alternate picking segala macam. Kita melatih harmoni kita, mempelajari notasi, interval segala macam. Lalu kita juga mendengarkan. Mendengarkan itu juga part of learning juga. Melatih hearing kita. Sama kita ngulik. Nah ngulik lagu itu by ear. Jadi bukan melihat video lalu kita copy, lalu kita pelajarin mainnya. Itu bisa gak sih cepat main? Oh bisa banget. Itu instan kita bisa main. Tapi kita gak paham kuping kita. Karena musik ini kan auditory. Bukan visual sebetulnya. Nah itu yang gue tekankan juga ke murid-murid. Boleh kita ngulik dari YouTube, tapi batasin dan cari source yang tepat. Gitu. Tapi lebih baik lagi, porsikan juga lu belajar dengan audio. Lu kulik, audionya lu dengerin, lu bayangin. Ketika posisi lu salah, tapi notasinya benar, itu benar, gak salah. Pengalaman gue begitu. Dibuktikan sama gitaris legend Richie Kotzen, dia mainkan hal yang sama. Lagu Gifted Sixties main yang harus di tapping, dia main pakai finger. Gue rasa itu bagus, musikalitas lu harus dibentuk dari situ. Bukan sekedar hanya nonton aja, tapi mulai belajar dengerin. Betul. Nah ketika memang kita dapat kesulitan, wah ini gue gak dapat nih. Kita ngelihat sedikit dari YouTube, it's okay lah. Itu stresor kita juga untuk ke depan kan. Habis itu tutup lagi, ngulik lagi audionya. Nah itu cara yang efektif. Memang takes time. Dan ini cara-cara yang dipakai sama pastinya gitaris-gitaris tahun-tahun pasti. Tahun dulu lah, 70-80 gitu. Sebelum ada YouTube. Makanya kenapa mereka unik semua kan setiap playernya. Lu perhatikan ya semua gitaris di era itu tuh unik semua. Bukan ini ya, kalau di era sekarang banyak yang jago-jago. Banyak banget murid gue jago-jago semua. Tapi di situ gue melihat satu keseragaman dari teknik mereka bermain. Karena apa? Karena source-nya satu. Secara visual mereka bisa dapetin cepat secara instan main. Jadi sama. Kalau dulu kita ngulik pakai kuping. Ya kan? Paul Gilbert mainnya di tapping, gue mainnya begini. Mainnya beda lagi. Tapi notasinya sama. Dan rasanya juga pasti berbeda. Itu yang bikin mereka. Itu dia sih. Nothing beats manual ya. Manual gila banget kan. Gila sih. Sen, kalau misalnya ada seseorang yang udah umurnya 40-50 lah. Dan mereka berpikir, gue suka gitar tapi gue gak punya kesempatan mau belajar gitar. Udah telat gak sih buat mereka? Enggak ya? Menurut gue banyak kok yang usia itu. Gak apa-apa. Malah lagi seneng-senengnya. Oke. Karena kan banyak yang berpikir kalau gue belajar lebih muda, gue akan kesempatan gue lebih jagonya lebih baik lah misalnya. Karena gue udah tua nih, gue udah gak ada kesempatan gitu ya. Gak juga ya? Gak juga kan kembali lagi belajar itu kan butuh metode yang tepat banget. Kalau memang kita tidak punya metode yang pas dan sesuai untuk karakter kita, diri kita pribadi, kita memang butuh waktu yang panjang kan di situ ada eksperimen segala macam. Nah fase eksperimen itu mungkin kita bisa reduce. Gitu. Dengan adanya metode yang tepat untuk orang ini belajarnya kayak gimana. Kebutuhannya apa? Kita harus lihat dulu. Oh si usia 50 sama 50 ada A dan B. Karakternya dia dan si A dan B kan pasti beda tuh. Background musiknya juga pasti beda, referensinya beda. Ya gue harus tahu kebutuhan dia ini, kebutuhan dia ini. Supaya lebih efektif ketika dia mau achieve secara teknikal. Gitu gue pengen belajar gitar nih. Ya gue masuk sekolah Sandy boleh? Boleh. There is no apa namanya, nggak ada yang telat gitu ya. Nggak ada yang terlambat gitu ya. Jadi siapa aja mau gabung, walaupun umurnya udah mungkin merasa tua gitu ya, nggak ada yang terlambat, siapa aja bisa. Dan Sandy bisa tahu lah nanti kebutuhannya seperti apa, bisa diarahin. Dan yang penting tadi dikatakan metodenya harus benar. Sen, gue mau denger dong lagu lo yang lo tulis dan gue mau denger dong. Ini lagu lama sih, tahun 2019 By the way, lo berapa album nih lo punya? Gue sebenarnya 1 album.
Cuman dari situ, 2 album. 2 album. Jadi satu album tuh judulnya Bloody Orange, judul albumnya. Yang kedua itu, album kedua judulnya Encore. Oke. Gitu. Nah setelah itu gue keluarin single-single. Oke. Nah ini salah satu single yang gue keluarin di tahun 2019 featuring Mas Andra Ramadan. Oke. Thank you. Gokil. Aduh keren banget. Ada di Spotify ya? Ada dong. Ada Spotify. Ada. Pokoknya masukin di playlist Spotify-nya. Jangan lupa follow Instagramnya Sandy Kusuma dan juga Sandy Kusuma Guitar School ya. Dan siapa yang mau belajar silakan langsung kontak Sandy. Sen, pesan-pesan kepada sahabat kopi yang mau belajar gitar atau sedang belajar gitar silakan Sen. Oke, buat teman-teman yang mau belajar gitar, mau usia berapapun kalian sih no problem, gak masalah. Yang penting kalian suka gitar, mau belajar, referensi musik kalian punya, cari yang kalian suka dan pelajarin teknik apa yang mau kalian pelajarin aja. Gak usah mikir terlalu banyak, dengerin musik yang paling penting. Lihat YouTube buat jadi referensi aja. Dan yang penting jangan lupa untuk latihan rutin. Yes. Thank you Sen, yeay, thank you. Gue senang banget akhirnya dia bisa kesini. Guys, jangan lupa follow Instagramnya Sandy Kusuma dan juga Sandy Kusuma Guitar School. Dan juga cari dan gali informasi sebanyak-banyaknya. Kalau mau belajar segera daftar. Dan the sky is the limit, bahkan menurut gue the sky is not even the limit. Pokoknya kita punya potensi yang luar biasa kembangkan dan kemudian reach for the sky. Yes. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube. Until next time, keep rocking, yeah!